Oke lah, sambil menunggu kakak yang lainnya, marilah sesi tatap maya yang kali ini akan kita buka. Untuk memimpin doa kali ini, saya minta dengan hormat kepada Kak Aladi untuk memimpin doa. Halo Kak Aladi, minta kepada Kak Aladi untuk memimpin doanya Kak Aladi. Bisa dibantu Kak Aladi untuk pembukaan Kak Aladi. Kak Aladi. Lanjut ya doanya Kak Dian. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai kegiatan kita kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, selamat siang kakak semuanya. Siang Kak. Semoga kita selalu diberi kesehatan, keberkahan, rezeki, umur kesehatan yang cukup ya kak ya. Maklum saya pulang istirahat, baru pulang di pagi di rumah sakit. Nggak apa-apa Kak Jul, lanjut aja Kak Jul. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada kakak yang telah menghadiri tatap maya kita kali ini. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang modul 1.5. Mungkin sebelumnya kakak-kakak sudah membaca modulnya kakak ya, yang ada di LMS. Di sini kita akan berbagi tentang topik yang menarik kakak, yang relevan dalam dunia pendidikan, yaitunya pengembangan kurikulum pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Jadi kayaknya sepertinya kurikulum PJOK itu perlu dikembangkan katanya. Jadi untuk mengelola pembelajaran agar tujuan dapat tercapai secara efisien dan efektif, maka diperlukan kemampuan peserta didik atau pendidik dalam melakukan pengembangan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangannya, Kak. Izin saya share screen-nya, Kak. Oke. Salam bahagia katanya kan. Oke, kita lanjut. Yang kedua, seperti biasanya ya kakak ya, kesepakatan bersama menyalakan kamera kalau tidak terlalu sibuk, mematikan mikrofon kalau sibuk, kemudian hadir seutuhnya, dan menghargai waktu bersama, kemudian maksimalkan fitur chat kalau nggak bisa open mic atau klik raise hand untuk sebelum bertanya. Kemudian dan terakhirnya gangguan teknis itu hal biasa. Ini ya kak. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah satu, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nampak kak? Nampak Kak. Oke, terima kasih. Jadi kurikulum merdeka itu mungkin berkaitan dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu salah satu tokoh pendidikan nasional kita atau pelopor gerakan pendidikan di Indonesia. Kemudian yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design.
Sudah pernah mendengar sebelumnya kakak-kakak backward design? Mungkin bagi yang sudah PPG sudah tidak asing lagi ya dengan kata-kata backward design. Yang kita lanjut. Agendanya yang pertama backward design, yang kedua pengembangan kurikulum PJOK, yang ketiga pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Kira-kira dari modul ini kakak sekalian, apa menariknya kakak? Halo kakak, ada yang bisa open mic? Apa hal menarik di sini kakak sekalian untuk kurikulum yang dikembangkan oleh pemerintah melalui program-program kegiatan yang mungkin senantiasa sedang berjalan sekarang. Ada yang namanya PKG, ada yang namanya CGP, atau yang lain-lainnya. Mungkin semua itu dilandasi oleh tokoh-tokoh pemikiran pendidikan, salah satunya Ki Hajar Dewantara. Kira-kira menurut kakak apa yang menarik di sini kakak? Dari kurikulum yang kita sekarang ini. Ada yang mau komentar, silakan manfaatkan kolom chat atau langsung open mic saja. Itu nak, ada onda tu. Okey, itu dah coba saya jabarkan bertanya kakak di kolom chat. Saya minta tanggapan dari kakak. Boleh langsung bicara atau manfaatkan fitur chat ya kakak ya. Kita tunggu 3 menit. Mungkin di sini kakak ya, untuk mengelola pembelajaran agar tujuan itu dapat tercapai secara efektif dan efisien, maka diperlukan kemampuan pendidik katanya dalam melakukan pengembangan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangannya. Karena begitu pentingnya tujuan yang hendak dicapai melalui pendidikan jasmani, yaitu mengembangkan individu secara holistik melalui pengalaman belajar yang berorientasi pada aktivitas fisik, olahraga dan kesehatan seperti pengembangan keterampilan fisik, peningkatan kesehatan dan kebugaran. Kemudian pembentukan karakter dan etika, kemudian pengembangan keterampilan sosial, pengembangan pengetahuan dan mendorong keterlibatan seumur hidup atau bergerak seumur hidup, Kak. Maka diperlukan kesiapan dalam mengelola pembelajaran dalam bentuk perangkat pembelajaran yang baik. Oke, terima kasih. Ini siapa yang tanggung jawab? Fokus pada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ini Kak April. Terima kasih banyak Kak April.
Ada lagi kakak yang lain? Siap kak. Kata Kak April di sini, kurikulum yang dikembangkan oleh pemerintah saat ini seperti kurikulum Merdeka memiliki beberapa hal yang menarik dan inovatif. Itu sudah pasti. Yang membedakannya dari kurikulum sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa poin menarik dari kurikulum ini. Yang pertama, fokus pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya Kak April. Kak Khairul, ada yang mau menambahkan? Halo Kak, Ada yang mau ditambahkan Kak Khairul? Kak Des? tujuan pembelajaran harus jelas dan terukur Kak. Oke, terima kasih. Mungkin kurikulum yang dikembangkan oleh pemerintah sekarang sesuai dengan kebutuhan zamannya kakak ya. Sesuai dengan perkembangan zaman. Tujuannya satu yaitu menuju Indonesia Emas 2045. Tapi bagaimana cara kita menciptakan generasi-generasi penerus untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 itu kakak ya. Jadi di sini kita perlu melakukan pengembangan kakak. Seperti tadi pelatihan, ada kegiatan-kegiatan. Jadi pemerintah itu mungkin secara maksimal mau melakukan perubahan ya kakak ya. Ada lagi yang mau membantu? Kak Sri Devi mana? Ada komentar Kak Sri Devi? Lanjut. Jadi sebetulnya pengembangan kurikulum PJOK ini kakak ya sangat menginspirasi, memotivasi dan membantu murid mengembangkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalani gaya hidup sehat dan aktif sepanjang hayat. Itulah kakak ya pemahaman tentang pengembangan kurikulum PJOK. Ada yang mau komentar? Ada lagi selain Kak April? Oke, terima kasih Kak Des. Pembelajaran dilakukan sesuai dengan kebutuhan siswa atau kebutuhan para peserta didik ya kakak ya. Kak Des ya. Tapi sebelumnya mungkin kita harus memahami dulu Kak Des ya, karakteristik peserta didik itu masing-masingnya. Kemudian Kak Apin, terima kasih sebelumnya. Hal menarik dari kurikulum yang dikembangkan pemerintah pada saat ini adalah guru mampu mengembangkan kompetensinya dalam menyusun modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Gimana ya? Oke, terima kasih. Kak Friska meningkatkan kualitas pembelajaran. Kak Khairul jelas dan terukur. Kak Jul mengeksplorasi minat belajar. Oke, terima kasih Kak sebelumnya semuanya. Ada yang mau open mic? Kak Aldi? Ada mau open mic Kak Aldi? Kak Aldi mau jawab secara langsung Kak Aldi? Ada tanggapan Kak April? Ada komentar Kak Apin? Lanjut kak. Udah sesuai itu Kak, bungkus Kak. Mantap. Kunci ya. Jadi intinya kayak mungkin pemerintah itu ingin menciptakan manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya untuk menuju menyongsong Indonesia Emas 2045. Nah, baru kita masuk aktivitas satunya Kak ya. Backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Kak Des? Kak Des? Mana suara Kak Des? Ya Kak. Oke.
Saya pengen komentar dari Kak Des. Kira-kira bagaimana backward design itu Kak Des? Karena Kak Des sudah mengikuti PPG kan? Bisa dijelaskan Kak Des? Kalau Izin PPG kami yang sekarang itu aja manual, mandiri katanya. sebenarnya semua sama, Kak. Ya, Kalau kita lihat izin menjawab, Kak. ya, Kalau kita lihat dari bahasa Inggris backward itu kan kembali, back, kembali gitu. ya. Maksudnya di sini kita kembali dulu, melihat dulu apa yang dilakukan siswa, kemudian kita kembangkan kurikulumnya, gitu. Apa yang telah kita lakukan, kemudian kita kembali lagi dari apa yang telah kita lakukan untuk peserta didik. Kemudian kita susun kembali kurikulumnya, tujuannya untuk pendidikan anak selanjutnya atau memberikan pembelajaran, baik itu dari modul ajarnya, dari metodenya. Nah, kemudian setelah kita ulang kembali penyusunan kurikulum itu, baru kita berikan kepada siswa seperti itu. Yang tujuannya untuk perbaikan ke depannya dari apa yang telah kita lakukan. Mungkin itu Kak, terima kasih. Oh, jadi backward design itu mundur ke belakang artinya itu Kak Des. Gimana tuh Kak Des? Ya, mundur itu maksudnya kita sudah melakukan Ya. dari apa yang kita lakukan itu kita kembali menyusun ulang kembali apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Kalau menurut pemahaman saya seperti itu, Kak. Oke. Mungkin kalau pengembangan kurikulum PJOK berbentuk backward design ini Kak Desa, yang dimulai dari menetapkan tujuan akhir ataupun hasil akhir Kak Desa. Saya kira begitu Kak Des. Salah satu pendekatan perancangan kurikulum yang dimulai dengan menetapkan tujuan akhir ataupun hasil akhir. Mungkin Kak, jawaban yang lain mungkin Kak. Kalau saya pemahaman saya baru sampai di situ seperti yang saya jelaskan tadi mungkin Kak. Kak April? Udah saya kirim Kak di chat Kak. Oh, via chat. Enggak apa-apa, terima kasih. Atau ada tanggapan lagi dari kakak yang lain? Sebenarnya kakak ya, peta konsep dalam pengembangan PJOK itu dia ada 3. Yang pertama, kita sebagai seorang pendidik harus memahami dulu kakak filosofi kurikulum merdeka. Jadi ada 3 dia kakak ya, peta konsepnya. Kemudian yang keduanya konsep pengembangan kurikulum merdeka. Mau diarahkan kemana maksudnya kakak ya? Kemudian yang ketiga baru masuk penyusunan program PJOK yang berkualitas. Nah disinilah peran kita kakak ya. Bagaimana kita menyusun program PJOK itu yang berkualitas, bermakna dan berkelanjutan. Ada tanggapan Kak Aladi atau kakak yang lain? Tanggapan tentang apa ini, Kak? Ada tanggapan Kak apa? Kak Apin, mana Kak Apin? Orang tuh sama. Izin Kak Dian, masih dalam perjalanan Kak Dian. Wis, kemana Kak Apin? Oh, ke Sumbar Kak Dian, silaturahmi PGRI Kak Dian. Oke, mantap ya. Oke Kak Dian, lanjut Kak Dian. Nggak apa-apa. Kak Jul. Lagi jemput istri katanya tadi Kak. Ya. Oke, kita lanjut slide berikutnya Kak ya. Menurut Bapak atau Ibu dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK katanya? Wah, ini pemahaman kita nih Kak. Seberapa dalam pemahaman kita tentang kurikulum PJOK katanya? Kalau saya jawab, saya belum begitu mendalami lagi Kak. Kalau saya pribadi ya, tentang kurikulum PJOK yang sekarang. Ada yang mau komentar? Iya Kak, izin Kak. Menurut Kak Des, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman Kak Des tentang kurikulum PJOK?
Kalau menurut pemahaman saya mungkin 6 sampai 7, Kak. Tujuan 6 dari sampai 7. kurikulum PJOK ini kan yaitu tujuannya untuk memberikan kualitas yang terbaik untuk pembelajaran penjas kita selanjutnya. Ya. Nah, yang tujuan intinya itu tentang gerak anak, keterampilan yang dihasilkan oleh anak, Kak. Jadi seperti Jadi itu kalau pemahaman saya. Terima Iya. kasih, Kak. Jadi Motoriknya ya berarti, keterampilan Kak Des, geraknya Kak Des ya. Kak April ada tanggapan? Sama Kak. Paling utama untuk gerakan motoriknya Kak. Oke, motorik. Berarti dasar ya Kak April ya. Iya Kak. Motorik. Kak Sri Devi mana Kak Sri Devi? Saya ngikut yang senior aja Kak, belum terlalu paham tentang kurikulum merdeka yang sekarang. Dengar saya Kak Dev. Ngikut senior aja Kak, belum terlalu paham kurikulum merdeka yang sekarang, masih 5 atau 6. Oke. Di sekolah kakak kalian udah menerapkan kurikulum merdeka Kak? Kalau saya baru kelas 7, kelas 8. Kelas 9 belum lagi, masih K13 kami. Udah semua dari kelas 1 sampai Kami kelas 3. sudah kurikulum merdeka semua, Kak. Kalau saya belum lagi ya Kak, masih kelas 7 sama kelas 8. Kelas 9-nya belum lagi, masih K13. Jadi kan tidak semua sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka itu ya Kak ya. Nah, apa alasan kepala sekolah itu belum menerapkan kelas 9? Tahu kita. Jadi di sini kita sama-sama belajar Kak Devia, Kak Sri. Ini panggilan siapa nih? Kak Sri atau Kak Devi nih? Kak Sri. Devi. Oh, Devi Diana ya. Oke, lanjut. Asal jangan manggil sayang aja lah Kak. Apa Kak Bin? Asal jangan manggil sayang aja. Kembali ke pasal 1 nanti Kak Bin. Ya. Kak Aladi, kira-kira ada tanggapan Kak Aladi? Kak Aladi? Mana suaranya Kak Aladi? Kak Aladi? Jadi Kak ya, kurikulum merdeka itu memberikan keleluasan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Kemudian tujuan kurikulum merdeka itu adalah memberikan kesempatan bagi ke semua peserta didik untuk menjadi pelajar sepanjang hayat yang berkompeten dan berkarakter Pancasila. Dengan mendorong peserta didik untuk mengambil peran aktif dalam pembelajaran, peserta didik dapat mengembangkan potensi secara penuh dan mencapai keberhasilan yang lebih baik dalam kehidupannya. Kira-kira itulah pemahamannya kakak sekalian. Kemudian kurikulum merdeka itu juga mendorong kita sebagai guru untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi satuan pendidikan. Jadi dengan cara kita memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, guru dapat merefleksikan dan memperbaiki praktik pembelajaran secara berkelanjutan. Itulah kakak. Bungkus. Bungkus, Kak. Kemudian kita masuk slide berikutnya, yaitu apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan menjawab di kolom chat. Saya tunggu 5 menit. Nampak kakak? Oke. Jadi di sini diharapkan kakak-kakak untuk aktif di kolom chat ya kakak ya.
Nampak Kak April? Nampak sekali Kak, sangat jelas Kak. Oke. Silakan menjawab di kolom chat masing-masing. Saya tunggu 5 menit. Terus apa aja dong? Oh, nanti 2 orang nggak masuk ya Ketua? Iya Kak.
Jadi sebenarnya kakak sekalian, para pakar pendidikan jasmani menyepakati bahwa PJOK adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan secara keseluruhan katanya. Dengan fokus utamanya adalah memanfaatkan aktivitas jasmani sebagai sarana untuk mencapai tujuan umum pendidikan. Jadi dengan arti kata lain, PJOK yang berkualitas dapat menjadi gerbang awal agar seorang individu itu dapat hidup aktif sepanjang hayat. Di lingkungan satuan pendidikan, PJOK berfokus pada pembelajaran yang berpihak pada murid, bermakna dan menyenangkan. Tujuannya yaitu dapat memahami alasan mengapa mereka perlu melakukan aktivitas fisik katanya. Jadi untuk membantu perkembangan fisik tersebut, membantu perkembangan fisik, kebugaran peserta didik kita tentu bisa diraih kakak. Tapi ini nanti kakak sekalian, kita ingin fokus dulu kepada pemahaman kakak-kakak sekalian. Apa sebenarnya tujuan dari pelajaran PJOK di sekolah? Sebelum kita masuk ke aktivitas fisiknya. Saya baca jawabannya. Alhamdulillah dari KA Khairul, untuk mengembangkan aspek fisik, mental, sosial, dan emosional siswa seperti meningkatkan kebugaran peserta didik, mengembangkan keterampilan peserta didik, membantu karakter peserta didik yang baik, sportif, peduli, bertanggung jawab, dan saling menghargai, mengontrol mental dan emosional, menerapkan perilaku pola hidup sehat. Mantap jawabannya Kak Khairul. Terima kasih ya Kak Khairul. Kemudian Kak Ikhlas katanya mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani. Bukan hanya fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Jadi esensinya adalah untuk membantu perkembangan secara peserta didik melalui proses belajarnya, ada mengembangkan proses belajarnya untuk mengembangkan kompetensi geraknya. Jadi gerak itu untuk kompetensi belajar, belajarnya untuk kompetensi gerak. Itulah sekiranya Kak. Enggak pergi pesta dia nih. Kemudian dari Kak Ikhlas, siapa lagi? Kak Friska, untuk mengembangkan anak secara holistik seperti fisik, mental, sosial, emosional, dan intelektual ya. Dengan bertujuan meningkatkan kebugaran jasmani. Cuma harus ditambahkan Kak Friska ya. Harus tingkatkan juga sosial emosionalnya Kak Friska. Jadi disitulah kira-kira Kak esensinya yang harus kita kembangkan. Walaupun nanti harus sampai ke derajat kesehatan atau derajat kebugaran, tentu dalam prosesnya kira-kira harus bermakna pendidikan. Karena kita di sini adalah olahraga pendidikan. Dan semuanya harus mengandung unsur-unsur pendidikan ya Kak sekalian. Jadi apapun tujuan pelajaran PJOK di sekolah harus bermakna pendidikan dan harus ada mengandung unsur-unsur pendidikan yang agak terlepas dari aktivitas fisik mereka atau peserta didik kita, lain untuk meningkatkan kebugaran mereka. Bungkus. Udah pada makan siang Kak?
Belum kak, cari Ampera belum dapat nih kak. Kalau indah lah Kak Bin. Kemudian masuk slide berikutnya. Nah, sekarang ini di dalam capaian kurikulum Merdeka, terutama dengan capaian pembelajaran PJOK, hal ini sudah menjadi Permendikbud ya Kak ya, dan sudah ditetapkan atau disahkan tentang capaian pembelajaran PJOK dalam kurikulum Merdeka. Dan di sini dapat kita lihat sama-sama bahwasannya pendidikan PJOK ini bertujuan untuk yang pertama mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi dan kreativitas. Ada yang bisa jelaskan di sini Kak? Maksudnya nomor 1 ini apa capaiannya Kak? Ada yang mau open mic langsung? Saya minta kepada Kak Ikhlas. Mana Kak Ikhlas? Kak Ikhlas? Halo Kak Ikhlas? Kak Des? Lemparkan sama Kak Des. Halo Kak Des. Ya Kak, yang lain dulu lah Kak. Di sini sebelah orang gerinda, sebelah bermusik, jadi nggak fokus Kak. Orang Kak Des. Di sebelah suami bengkel sebelah, yang di depan dia ngidupkan apa musik, jadi nggak konsen. Iya. Itu gangguan itu harap maklumnya Kak Des. Oke Kak Ikhlas, ada tanggapan Kak Ikhlas? Mana Kak Ikhlas ini? Atau Kak Khairul? Apa tuh Kak? Menurut CP PJOK Kurikulum Merdeka 2024, tujuannya yang pertama adalah mengembangkan katanya, menerapkan dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi dan kreativitas. Kira-kira menurut Kak Khairul pemahamannya di sini bagaimana? Mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi. Ya. Kalau menurut saya pribadi ini tentang fisik ini Kak. Ujung-ujungnya nanti diminta prestasi nih Kak. Contohnya nanti kalau kami di hari Kamis ada SKJ senam. Nah, nanti biasa kalau SKJ itu yang dituntut kan itu bidangnya guru olahraga gitu kan. Jadi setiap hari Kamis itu kita untuk senam, kita tanggung jawab kita. Kadang kalau kita tidak siap, ada siswa yang kelas yang tidak siap, yang dituntut siapa? Tetap guru olahraganya. Mungkin itu, mungkin bisa ditambahkan yang lain Kak. Gak ada suara Kak. Lampu mati Kak. Jadi jaringan wifi-nya hilang. Ya. Jadi Kak Khairul bisa dilanjutkan Kak Khairul. Yang lain Kak, mana tuh bisa nambahkan Kak? Oke, jadi intinya di sini adalah Kak ya, komponen utamanya di sini adalah gerak ya Kak ya. Komponen utama kita adalah pengembangan keterampilan gerak dan pola gerak katanya. Dalam hal ini mungkin ada kaitannya dengan literasi gerak sebenarnya. Kira-kira itulah Kak ya. Karena di sini strategi gerak yang akan menjadi disposisi katanya.
untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani. Jadi komponen utamanya di dalam CP yang nomor 1 ini adalah keterampilan gerak peserta didik. Kemudian yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Jadi maksudnya di sini adalah bergaya hidup sehat sepanjang hayat. Kira-kira itulah kesimpulan dari saya. Kemudian yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Jadi ini ada kaitannya dengan nomor 1 ya Kak, nomor 3 ini. Jadi ini proses pembelajaran gerak juga Kak. Jadi ini adalah pembelajaran melalui gerak. Kemudian yang ke nomor 4, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Yang nomor 4, ada yang memberikan tanggapan? Kakak sekalian. Izin Kak share lagi itu Kak soalnya tak apanya CP tadi Kak nggak nampak Kak. Nggak nampak Kak Des? Nggak ada Kak. Belum. Tadi kan lampu mati tadi Kak Des ya. Keluar lagi dia, Kak. Nampak Kak Des? Oke, Kak. Nampak, Kak. Oke. Kalau yang nomor 4 kira-kira maksudnya di sini gimana Kak Des? Langsung open mic Kak Des. Kak, Yang nomor 4 itu kira-kira masuk CP-nya apa tuh Kak Des? Katanya di sini menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat. Jadi kata kuncinya di sini sepanjang hayat Kak. Apresiasi memberikan pujian. Memberi pujian selalu, Kak. Kemana Kak April? Memberikan selalu pujian kepada peserta didik yang selalu terampil dalam pembelajaran, Kak. Oke. Ada lagi? Kalau Kak Des? Secara positif. sama Kak dengan yang disampaikan Kak April tuh Kak. Apresiasi itu sesuatu penilaian diberikan dengan pujian seperti itu Kak. Dengan ada pujian tersebut, maka siswa itu akan merasa senang, merasa semangat untuk melakukan sesuatu aktivitas kebugaran jasmani seperti itu. Maaf nih Kak, menjawabnya kurang nyaman. Kiri kanan Kak Des. ribut Kak. Gak apa-apa Kak Des. Terima kasih Kak Des. Kak Des aktif sekali Kak Des ya. Oke, maksudnya di sini adalah agar peserta didik mau dan bersedia melakukan gaya hidup sehat katanya ya. Aktif bergerak sepanjang hayat. Nah, jadi di sini jelas kakak sekalian, kalau kita rujuk ke CP, PJOK dan kurikulum merdekanya, kita sangat mengharapkan peserta didik dapat bisa menghayati gerak kakak. Menghayati gerak, bisa menerapkan gerak, kemudian bisa memahami gerak dan melakukan aktivitas gerak dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga dari gerak potensi jasmaninya itu akan menunjang kehidupannya sehari-hari atau peningkatan keseluruhan kualitas hidupnya dengan mereka aktif bergerak tadi Kak. Bungkus, ada tanggapan Kak Khairul? Bungkus. Ini kita berdiskusi katanya. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah ini saya bagi kelompok ya Kak ya? Izin.
Hey guys, halo. Kak Priska, Kak Triana, kan sudah saya bagi kelompok satu nih Kak Triana kalau nggak salah saya.
Sudah bergabung semuanya, Kak? Oke, kita buka diskusi dari kelompok 1. Saya minta siapa yang mau menampilkan hasil diskusinya dari kelompok 1. Apakah Kak Alhadi, Kak Anton, atau Kak Khairul? Langsung open mic aja, Kak. Siapa yang mau menampilkan hasil diskusinya? Baik. Oke, siapa yang mau menampilkan? Kak Alhadi atau Kak Khairul? Baik, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang pertanyaannya terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Ya. Sebagai kita guru olahraga tentunya harus memahami apapun itu kurikulum, kita harus memahami yang namanya tujuan pembelajaran sehingga kita dapat menentukan metode-metode apa yang akan kita gunakan. Mungkin ditambahkan oleh suhu kita, Kak Alhadi. Mohon ditambahkan, Kak. Tambahan sedikit. Ya, jadi dari kita mengetahui tujuan tadi, jadi elemen-elemen atau yang ada di mata pelajaran kita tadi bisa kita sinkronkan, saling berhubungan. Ya, jadi tidak bertolak kan. Misalnya satu materi ini apa saja yang mendukungnya, apa tujuannya. Nah, itu dengan tujuan kita ketahui tadi, ya itu bisa saling kita hubungkan. Nah, jadi dengan elemen-elemen tadi berhubungan, maka pelajaran kita lebih efektif. Ya, waktunya sedikit, pencapaiannya banyak, dan hasilnya lebih bermanfaat pada anak-anak dan tujuan kita terarah. Jadi wajib kita mengetahui tujuannya, karena dari situlah awalnya kita membuat program kita. Tambah sama Kak Anton. Kak Anton, mana Kak Anton suaranya? Ada yang mau ditambahkan Kak Anton? Sudah cukup Kak Alhadi? Ada tambahan yang lain Kak Alhadi? Kak Khairul? Yang jelas dengan mengetahui tujuan tadi, pelajaran kita lebih efektif dan efisien, dan waktu kita tidak terbuang percuma. Mungkin Kak Anton lebih apa lagi itu, lebih mendalam lagi tambahannya nanti. Ayo Kak Anton, satukan isi kepala kita Kak Anton. Oke. Mik Kak Anton itu macet tuh Kak. Ya udah. Oke, terima kasih ya Kak kepada kelompok 1 yang sudah memberikan tanggapan tentang pertanyaannya. Kemudian kita lanjut kepada kelompok 2. Siapa yang mau menampilkan? Kelompok 2. Kelompok 2 tadi siapa? Kak April ya? Kami kelompok 3, Kak. Kelompok 2 siapa tadi? Atau langsung aja dulu kelompok 3, Kak April. Kami Kak. Baik, Kak April ayo kita Kak Des.
Nggak bisa kak, di sekeliling ribut kak, nggak konsen. Lempar sama kawan Kak Des. Siapa kelompok Kak Des yang lain? Oke, coba saya jawab sedikit ya kak. Ya. Apa? Nggak nyaman. Sebelah gerinda, sebelah nyanyi. Biasa itu Kak Des, gangguan teknis. Kak, saya coba jawab, nanti bantu ya Kak Priska, Kak Jul sama Kak Apit ya. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Baik Kak, di sini kami dari kelompok 2 coba menjawab dari pertanyaan yang setelah Kakak jabarkan. Sebelum dari tujuan pembelajaran itu Kak, kita pahami dulu CP-nya. Capaian pembelajaran itu sama dengan kompetensi dasar atau garis besar dari keseluruhan dari pembelajaran yang harus kita capai. Nah, kemudian dari capaian pembelajaran itu akan turun ke tujuan pembelajaran. Nah, mungkin kami dari kelompok 2 menjawab terlepas dari kurikulum apapun, iya. Jawaban kami iya. Apakah Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan dari mata pelajaran? Iya Kak, itu sangat sudah memahami. Sebelum kita memberikan pembelajaran ataupun materi kepada siswa, kita mempunyai tujuan tertentu, yaitu tujuan pembelajaran apa yang kita laksanakan pada hari ini. Mungkin seperti itu Kak. Dengan memahami tujuan pembelajaran itu, maka kita dapat memberikan materi dan penjabaran materi itu sesuai dengan petunjuk yang kita pelajari itu dengan tujuan pembelajarannya tersebut. Seperti itu. Baik itu dari kurikulum apapun, mau kurikulum Merdeka, kurikulum 13 ataupun KTSP itu mungkin sama, Kak, hanya dari perbedaan nama mungkin yang memisahkan gitu. Kalau umpama dari kurikulum 13, KD-nya TP tetap TP ya, tujuan pembelajaran tetap tujuan. Kemudian KTSP sama juga dengan kurikulum 13 kan, kompetensi dasarnya atau kompetensi intinya. Kemudian dijabarkan menjadi dari tujuan pembelajarannya. Mungkin dari itu ya kami sebelum memberikan materi ya kami harus tahu dulu apa tujuannya akan kami capai, seperti itu. Dari tujuan itulah maka akan tercapai apa yang ingin kita capai. Contohnya salah satunya dari pola gerak dalam pembelajaran, mungkin dalam pembelajaran kalau di kelas tingginya di SD mungkin tentang permainan bola besar itu bola voli, mungkin passing bawah, mungkin seperti itu Kak. Tujuannya apa di sana? Tujuannya itu mungkin passing bawah itu anak mampu untuk melakukan passing bawah secara berpasangan dan berkelompok, mungkin seperti itu. Dengan adanya pemusatan tujuan tersebutlah maka pembelajaran yang kita sampaikan itu bisa tercapai. Mungkin seperti itu Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih tanggapannya Kak Des. Tapi Kak Des, ini ya, kita saling berbagi ya Kak Des. Nanti jangan komplain pula ya Kak Des. Nah, iya Kak. Oke, tapi tadi Kak Des bilang ada gerak spesifik ya Kak Des? Iya Kak. Ada gerak spesifik kan? Ya. Kira-kira, ini kan kira-kira Kak Des ya. Bagaimana kalau sebaiknya gerak spesifik itu kita geser menjadi gerak manusia Kak Des? Boleh Kak, boleh. Mungkin kawan yang lain bisa menambahkan Kak Jul, Kak Priska. Bagi saya untuk mengganti nama atau gerak spesifik. Ya, kita tidak mengganti loh Kak Des. Cuma kita menggeser sedikit. Iya, menggeser, merubah. Ya, Kak. Dirubah sedikit. Jadi di modul itu kalau nggak salah saya baca kan gerak spesifik. Bagaimana kalau kita modifikasi menjadi gerak manusianya? Karena Kak Des, karena Kak Des ya, menurut saya yang saya lihat dari hasil hasilnya hilang.
Halo, minta maaf ya Kak, lampunya hidup mati. Gimana menurut Kak Des kira-kira? Kalau gerak spesifik tadi kita geser menjadi gerak manusianya. Enggak masalah Kak, itu kan sebagai apa namanya itu tambahan atau motif apa yang terbaru untuk kita sebagai pedoman Iya. terbaru untuk kita, enggak masalah. Karena belum tentu setiap peserta didik itu Kak Des mampu menguasai gerak spesifik. Jadi kita harus mana ya? Jadi peserta didik itu intinya harus dibekali dulu Kak Des dengan gerak dasarnya. Seperti Ya, tadi kata Kak Des, bola voli kan Kak Des? Ya Kak. Oke. Ya Kak, aman Kak, ya. Ada tambahan dari jawaban saya itu dari kelompok saya yang lain Kak. Dari kakak yang Kak Jul, Kak Friska, ataupun Kak Apin Kak. Karena menurut pengalaman saya Kak Des ya, gerak spesifik itu tidak semua peserta didik mampu Kak Des melakukannya. Karena Ya, mereka tidak Kak. mampu Terima tadi, kasih atas kita perlu masukannya, menggeser tadi Kak. Kak Des. Kita perlu melakukan adaptasi atau memodifikasi Kak Des. Siap Kak. Macam Terima Kak kasih Des atas bilang tadi masukannya. permainan bola voli ya Kak Des ya. Ya Kak, iya. Kalau kita rubah dari bermain bola voli itu menjadi memantul-mantulkan bola kan ke situ juga arahnya kan Kak Des. Maaf Kan Kak. voli juga tuh Kak Des. Iya Kak, maaf nih Kak. Kalau tidak menyangka tidak. Ya. Kalau untuk memantul-mantulkan bola mungkin itu bisa Kak. Nah, Ya. Bisa jadikan itu di dalam. Kalau ini kan kita sharing nih Kak. Ya. Memantul-mantulkan bola kalau kajiannya itu dia masuk ke dalam permainan bola basket dia jadinya Kak. Atau main voli aja gimana Kak? Main voli. Voli baru Kak kalau mau Main voli. saya. Kalau Kan tidak semua anak mampu melakukan gerak spesifik main voli itu kan Kak Des. Iya Kak, nggak masalah. Jadi kita ambil aja gerak manusianya yaitu memantul-mantulkan bola. Kira-kira itulah Kak Des pengalaman saya di sekolah saya Kak Des ya. Ya Kak. Jadi kita harus menciptakan konten gerak Kak Des dalam bentuk situasi gerak yang membelajarkan anak atau peserta didik. Jadi intinya bagaimana cara kita beradaptasi ataupun memodifikasi tadi Kak Des. Jadi kira-kira itulah Kak Des. Kakak yang lain tanggapan? Ya, sesuai dengan apa yang dibilang katakan Bu Ria tadi betul. Spesifik bagi siswa yang mempunyai kelebihan. Terus bagi siswa yang tidak ini belum bisa melakukan spesifiknya, kembali ke manusia tadi. Nah, tinggal kitanya aja. Udah pas tuh. Tinggal disesuaikan Kak Dian. Oke, terima kasih tanggapannya dari kelompok 2 nih Kak Des ya. Luar biasa. Jadi di sini kita perlu memang merubah paradigma dari keadaan. Ayo lanjut kelompok 3. Ya, siap Kak. Oke, lanjut Kak April. Oke, baik. Terima kasih Kak atas kesempatan waktunya. Saya dari hasil diskusi kami dari kelompok 3, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran menjadikan sebagai acuan? Ya pastinya kami memahami dengan baik tujuan mata pelajaran ini menjadikan sebagai acuan dalam pembelajaran PJOK. Langkah yang penting dalam menciptakan pengalaman belajar yang efektif pastinya. Seperti halnya kurikulum yang menekankan bahwa pengembangan fisik, mental, dan sosial dan karakter pada peserta didik dan guru PJOK pastinya memastikan bahwa setiap aktivitas itu selalu adanya evaluasi yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan dalam pengajaran PJOK idealnya tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama itu kita harus merancang kegiatan dari materi pembelajaran kita. Jadi setiap aktivitas fisik dari permainan dan latihan teknis disusun berdasarkan hasil pembelajaran yang kita harapkan. Misalnya latihan shooting atau menembak pada permainan bola basket.
tidak hanya untuk melatih akurasi, tetapi juga menanamkan disiplin dalam sportivitas. Baik Kak, terima kasih. Saya kembalikan ke Kakak atau kawan-kawan baik kelas atau yang lain bisa menambahkannya Kak. Terima kasih Kak. Saya bisa menambahkan Kakak sekalian dari kelompok 1 atau kelompok 2. Kak Des, mau menambahkan Kak Des atau Kak Sri Devi? Anak-anakku semuanya, kita masuk ke materi permainan bola voli. Di depan kita sudah Bapak tampilkan gambar. Ada yang memperhatikan dari tadi, ya kan? Sudah diperhatikan dari tadi. Lirik-lirik saja tentang gambar itu. Ayo, kira-kira Ada komentar lagi Kakak yang lain? Oke, terima kasih untuk kakak sekalian atas jawabannya. Di sini kita atau saya atau kakak sekalian mungkin ditunggu oleh peserta didik untuk beraktivitas ya kakak ya di luar ruangan. Pasti mereka sangat gembira kak kalau dapat pelajaran PJOK. Dan kita bisa menimbulkan keriangan pada peserta didik. Tapi saya ingatkan kakak ya, kita harus bisa menikmati pelajaran PJOK ini kakak. Jadi ini jangan dijadikan sebagai beban. Jadi kita harus menikmati pelajaran PJOK ini. Mudah-mudahan pelajaran PJOK ini bisa sama-sama kita nikmati. Kemudian pelajaran PJOK ini sebagai hal utama juga Kak ya bagi para peserta didik dalam meraih kesuksesannya. Karena di sini selain menyehatkan jasmani, rohaninya juga ada menyehatkan sosial dan emosionalnya Kak. Oke, bungkus. Bungkus, lanjut kakak ya. Yuk, lanjut. Kemudian slide 11-nya dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Kita langsung open mic aja kakak. Ada yang memberikan tanggapan? Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Sebenarnya kakak ya, jujur sekarang ini kita sudah diberi kebebasan oleh pemerintah kakak. Betul enggak? Sudah diberi keleluasaan. Hanya saja kita perlu mencantumkan CP ataupun TP pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran kita. Kita sudah membebaskan atau sudah diberi kesempatan seluas-luasnya dengan daya kritis dan daya kreativitas kita masing-masing untuk mengubah pembelajaran dari konten gerak permainan dan olahraga menjadi konten belajar. Jadi intinya di sini ya Kak, pemerintah sudah memberi kebebasan kepada kita sebagai pendidik untuk memberikan kebebasan. Tapi tetap dalam konteks kurikulum mereka. Ada tanggapan? Kemudian katanya, memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP. CP terbaru sudah dapat masing-masing kakak? CP yang terbaru kan sudah ada kakak memilikinya? Pasti saya rasa sudah ada ya. Oke, bungkus. Kemudian, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Ini mungkin berkaitan dengan pribadi kita masing-masing kakak. Karena kita yang mengalami, kita melakukan semua aktivitas di lapangan atau di kelas. Karena barangkali ada pengajaran kita yang langsung fokus pada materi kakak atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Bungkus. Bungkus. Pakai dulu nak. Biar aja. Kemudian proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum ini melalui 3 tahap.
Yang pertama kita harus mengidentifikasi CP, gitu kan? Kemudian menentukan metode penilaian dan merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Ini Kak Des ahlinya nih. Kak Des? Atau Kak Aladi yang senior-senior? Ya Kak, lanjut Kak. Gimana nih? Ada komentar Kak Des sini? Kira-kira bagaimana menurut Kak Des ini? Apanya Kak? Itu Kak Des. Proses backward design tadi Kak Des dalam pengembangan kurikulum. Tapi yang pastinya kita harus mengidentifikasi dulu ya Kak Des ya, capaian pembelajaran kita. Kemudian menentukan metode penilaian. Dan ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Bagus. Kemudian pesan kuncinya, backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Itu kata pesan kunci dari modul ini. Kemudian kita masuk aktivitas 2, yaitu penyusunan program PJOK. Di sini ada komentar? Mana Kak Des? Lanjut Kak, lanjut. Jadi penyusunan program PJOK ini menurut saya Kak ya, apapun kurikulum yang kita gunakan, marilah sama-sama kita memahami bahwa PJOK itu adalah sebuah proses pendidikan yang di dalamnya terkandung kaidah-kaidah atau komponen yang membelajarkan. Seperti menciptakan konten gerak menjadi konten belajar, menciptakan konten permainan menjadi konten belajar. Oke, lewat. Ini Kak, tunggu. Kurikulum berbasis standar, manakah yang benar definisi di bawah ini? Oke, jadi yang benarnya adalah kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa peserta didik harus mempelajari meliputi keterampilan pengetahuan dan sikap. Lewat. Kemudian komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum Merdeka 1 harus adanya struktur kurikulum, kemudian ada CP, ada pembelajaran dan asesmen, kemudian penggunaan perangkat ajar baik visual maupun audiovisual, kemudian kurikulum satuan pendidikan, ini tergantung sekolah masing-masing. Ini Kak Des, Kak Aladi, mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Kenapa bisa berbeda Kak Aladi? Kemudian katanya agar bermakna kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira. Bapak dan Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Jadi semuanya berhubungan dengan gerak ya Kak ya. Ya Kak. Mari berbagi cerita. Pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK, untuk yang ini saya bagikan di kolom chat ya Kak ya. Tuh Kak. Untuk tugas yang ini saya bagikan di kolom chat. Nampak Kak? Bisa dibuka aksesnya Kak? Bisa Kak. Oke. Itu ada di Padlet. Soal yang pertama, bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mapel PJOK? Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Yang ketiga, bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mapel PJOK yang sekarang berlaku? Oke, silakan kakak-kakak
tuliskan jawabannya di Padlet yang sudah saya bagikan di kolom chat. Waktunya kurang lebih 5 menit atau 10 menit. Terkejar kakak, 10 menit. Linknya sudah saya bagikan di kolom chat. Terima kasih. Yes. Yes. Halo adik guys. Halo dia. Bisa dibuka Kak April? Padletnya? Siap, bisa Kak. Oke, makasih Kak April. Siap Kak, sama-sama Kak. Bagi kakak-kakak yang kurang memahami Padlet, boleh menggunakan kolom chat. Tapi saya rasa dan yakin kakak-kakak pasti semuanya bisa. Karena kita semua adalah guru-guru hebat.
Oke, kakak lanjut ya. Sambil melakukan atau menuliskan jawaban IPA tadi. Nah, di sini ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK katanya. Yang pertama katanya kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, konteks masyarakat. Yang ketiga, waktu. 4, alokasi JP, alokasi jam pelajaran. Kemudian cakupan dan tahapan. Yang keenam, teknologi. Dan lanjut. Aktivitas tiganya, karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Apa kira-kira kakak kata kunci yang kita bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Ya sebenarnya barangkali apa yang kita bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK itu banyak ya kakak ya. Tapi di sini diminta satu kata kunci. Kalau menurut saya yang pertama kali itu adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Itu kira-kira kata kunci menurut saya. Kemudian lanjut, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, ya, yakni pertama fokus pada materi esensial. Maksudnya di sini adalah muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial dan budaya setempat. Jadi, lingkungan sosial dan budaya setempat juga berpengaruh kakak ya tentang karakteristik kurikulum merdeka. Kemudian slide berikutnya, mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Di sini Ki Hajar Dewantara pernah berkata bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Itu pengertian pendudukan menurut Ki Hajar Dewantara. Mudah-mudahan pada sesi hari ini kakak sekalian dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta apa keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, kakak-kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, kakak-kakak mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan pola backward design tadi. Oke, sekian dan terima kasih. Berbagi. Oke, terima kasih Kak April. Siapa lagi nih? Baru Kak April.
Kak April sudah. Kak April, siapa lagi nih? Untuk nomor 1, Kak April. Bagaimana Bapak Ibu merancang program PJOK? Kemudian menyusun tujuan pelajaran berdasarkan prinsip utama dari Kak April. Merencanakan aktivitas yang menarik sesuai dengan tingkat kemampuan. Kak April melibatkan refleksi. Kemudian Kak Heidi Sri Devi, selama ini saya merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan mapel PJOK, yaitu tidak hanya fokus pada pengembangan keterampilan fisik, tetapi juga membentuk karakter. Karakternya di sini karakter apa ya Kak Sri ya? Dan meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya kesehatan. Dengan pendekatan yang terencana dan fleksibel, saya berharap program ini dapat berkontribusi pada pengembangan pendidikan jasmani yang lebih baik di sekolah. Oke, terima kasih. Kak Des, menetapkan tujuan pembelajaran, memilih materi yang relevan. Kak Friska menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas. Kemudian baru 4 orang ya, yang nomor 1. Kemudian pertanyaan yang kedua, Kak Apin oke, Kak April oke. Ada Kak April dan menjawab pertanyaan nomor 2. Kemudian Kak Heidi Sri Devi. Terima kasih. Kak Des, terima kasih. Kak Jul, terima kasih Kak Jul. Cuma Kak Jul yang nomor 1-nya belum dijawab ya Kak Jul ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana mengintegrasikan pengembangan kurikulum mapel PJOK yang sekarang berlaku katanya. Sudah Kak, yang 1 sudah tuh. Kak Udah Jul, lengkap tuh 3. Kak Jul ya. Kemudian di sini yang nomor 3-nya Kak April oke. Kak Ivy oke. Saya tunggu Kak ya 5 menit lagi. Kak Jul. Oke, saya tunggu Kak ya di kurang lebih 5 menit lagi.
Jadi kesimpulan dari pengembangan kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum ini dirancang untuk memberikan kebebasan kepada siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Ini yang ditekankan kepada satu, yang pertama fleksibilitas. Sekolah dapat menyesuaikan materi dan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakter siswa. Kemudian yang kedua, pemberdayaan siswa. Siswa didorong untuk aktif dalam proses belajar, mengembangkan kreativitas dan keterampilan berpikir kritis katanya. Kemudian yang ketiga, kontekstualisasi. Pembelajaran ini dirancang agar relevan dengan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat. Jadi di sini juga melibatkan masyarakat ya dan kearifan lokal. Kemudian pengembangan karakter yang berfokus kepada pembentukan karakter dan nilai-nilai luhur sebagai bagian integral dari pendidikan. Jadi secara keseluruhan kurikulum Merdeka ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan sesuai dengan perkembangan zaman, kakak-kakak. Jadi itulah kesimpulan kita pada sesi tatap maya kali ini. Oke, mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini bisa jadi bermanfaat, khususnya bagi diri saya pribadi dan kakak-kakak semuanya. Baiklah, kita sampai pada sesi yang terakhir, yaitu penutup. Nanti tugas-tugasnya bisa dilanjutkan kakak-kakak. Kak Ketua mana Ketua? Siap Kak, hadir Kak. Oke, bisa dikondisikan semuanya Ketua, on cam. Siap Kak. Baik kakak semuanya on cam Kak. Biar kita sisi foto ya Kak. Kakak semuanya yuk on cam. Lagi nih, April. Siap Kak. Semangat Kak. Kak Devi baru nongol. Kak Devi baru nongol dia. Ada dari tadi kok. Oh iya. Kapin, jangan lupa laka-laka oleh-olehnya Sanjay. Salam keren. Repal itu. Repal, sehat Pal. Sehatnya Kapin, Sripal. Alhamdulillah sehat Kak Pasda. Foto kita lagi Kak Pasda. Iya foto. Foto Kak. Kak Ikhlas mana Kak Ikhlas? Wis. Ini ketua dari Kandis. Oke. Ayo Ketua. Belum buka semua ini Kak. Coba instruksikan Ketua. Ayo kakak semuanya, Kak Devi, Kak Des, Kak Berul, Kak Jul, Kak Ikhlas, yang lain-lain. Udah ada buka semua kami. Nih. Di tempat saya mati tutup. Siapa? Mana ya? Masih mati Kak kameranya semuanya. Jaringan kurang bagus nih apa Ketua. Iya Kak. Kuat jaringan. Belum hidup semua kameranya. Masih tertutup semua dia. Di tempat saya masih tertutup semua Kak. Coba Kak Des, ambil Kak Des. Kak Des. Udah Kak Des. Udah. Senyum semua. Oke, senyum. 1, 2, 3. Bentar, saya kirim dulu. Sekali lagi Kak Des. Kalau ini tadi kan nomor 1 ini kan, nggak boleh kan? Oke. Sekarang. Yuk, semangat. 1, 2, 3. Oke. Nah,
Oke, baiklah kakak sekalian, terima kasih untuk waktunya dan sesi tetap maya kita hari ini saya akhiri. Sebelum saya akhiri, marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, saya akhiri Kak Desya, kakak sekalian. Saya ingatkan lagi, tugas tolong dilengkapi. Oke. Selamat beraktivitas dan selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sanjay Pin. Jangan lupa Sanjay. Siap senior, kami